Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia. Beberapa poin yang akan saya sampaikan adalah yang pertama perkenalan diri tentang saya, yang kedua adalah 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia. Yang ketiga, SAK di Indonesia mengacu pada IFRS atau US GAAP. Yang keempat, apakah satu standar fit for all? Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Syafri, nomor induk mahasiswa 2403010202330, kelas AK 505, akuntansi PJJ S1 Universitas Cyber Asia. 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia adalah yang pertama SAK internasional atau biasa kita sebut dengan PSAK IFRS. Entitas yang wajib memenuhi adalah entitas dengan akuntabilitas publik signifikan seperti perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek. Di Bursa Efek atau Indonesia menguasai aset dalam jumlah besar sebagai fidusia bagi kelompok masyarakat yang lebih luas, seperti lembaga keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Untuk referensi atau acuan, mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Lalu yang kedua ada SAK umum atau SAK. Entitas yang wajib mematuhi adalah entitas yang memiliki akuntabilitas publik namun tidak signifikan. Standar ini juga mengacu pada IFRS, namun dengan beberapa modifikasi agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Lalu yang ketiga, kita ada SAK entitas private atau IP, atau biasa juga disebut dengan entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Entitas yang wajib memenuhi adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, biasanya digunakan oleh usaha kecil dan menengah atau UKM. Standar ini ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan seperti perusahaan swasta yang tidak terdaftar di Bursa Efek. Standar merupakan standar yang lebih sederhana dibanding SAK internasional dan SAK umum. Dirancang untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Lalu yang keempat ada SAK entitas mikro kecil dan menengah atau EMKM. Standar ini ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM adalah SAK yang diterbitkan dan dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud. Referensi atau acuan merupakan standar yang paling sederhana, dirancang untuk entitas dengan skala usaha yang sangat kecil. Lalu poin kedua adalah standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Pada dasarnya, standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS. Beberapa poin terkait tersebut adalah terkait konvergensi IFRS. Indonesia telah melakukan konvergensi dengan IFRS. Ini berarti standar akuntansi di Indonesia diselaraskan dengan standar internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Proses konvergensi ini bertujuan agar laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat lebih mudah dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan di negara lain. Secara signifikan, sejak tahun 2012, pelaporan keuangan di Indonesia telah mengacu pada IFRS. Tujuan dari konvergensi ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya banding laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia di tingkat internasional. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi keuangan di Indonesia, khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar, lebih mengacu kepada IFRS daripada US GAAP. Lalu poin ketiga adalah, apakah satu standar keuangan fit for all? Menurut saya tidak. Satu standar keuangan tidak fit for all atau cocok untuk sebuah jenis entitas.
Hal ini dikarenakan adanya perbedaan signifikan antara jenis dan ukuran entitas yang ada di suatu negara. Oleh karena itu, di Indonesia seperti di banyak negara lain, terdapat beberapa pilar standar akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing entitas. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan mengapa satu standar cocok untuk semua tidak berlaku di dalam akuntansi. Yang pertama, perbedaan ukuran dan kompleksitas entitas. Perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek memiliki kebutuhan pelaporan keuangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Perusahaan besar membutuhkan standar yang lebih rinci dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan UMKM membutuhkan standar yang lebih sederhana dan mudah ditetapkan agar tidak membebani mereka dengan biaya kepatuhan yang tinggi. Lalu yang kedua adalah kebutuhan informasi yang berbeda. Investor di pasar modal membutuhkan informasi yang rinci dan komprehensif untuk mengambil keputusan investasi. Sedangkan pemilik usaha kecil mungkin hanya membutuhkan informasi dasar untuk mengelola keuangan mereka. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah biaya implementasi. Implementasi standar akuntansi yang kompleks memerlukan biaya yang besar, baik dalam hal sumber daya manusia maupun teknologi. Biaya ini mungkin tidak terjangkau bagi entitas kecil. Dengan adanya berbagai pilar SAK ini, diharapkan setiap entitas dapat menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan skala, kompleksitas, dan kebutuhan mereka. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia atau KSPKI menetapkan 4 pilar standar. Tujuan dari pilar-pilar SAK ini adalah untuk menyediakan standar akuntansi yang sesuai dengan skala dan kompleksitas entitas. Perpindahan antar SAK itu dimungkinkan dengan ketentuan yang ada. SAK di Indonesia lebih mengacu kepada IFRS daripada US GAAP. Lalu satu standar akuntansi keuangan tidak fit for all atau tidak cocok untuk semua jenis entitas. Demikian presentasi dari saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.